Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darus MPP Fisika Interaktif. Channel ini berisi tentang materi-materi fisika mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pada setiap video juga disediakan alat ukur untuk memahami sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang ada di video ini, berupa tes online yang terdapat di kolom deskripsi YouTube ini. Bagi Anda yang berminat silahkan mencoba, dan bagi Anda yang cocok dengan apa yang saya sajikan ini, silahkan subscribe channel ini. Demikian, selamat menyaksikan. Anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang dinamika gerak. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam gaya. Oke, kita mulai. Macam-macam gaya. Yang pertama, gaya berat benda. Apa itu gaya berat benda? Gaya berat benda adalah resultan dari gaya-gaya berat benda tersebut. Nah, anak sekalian, konsep benda itu adalah merupakan kumpulan dari partikel-partikel yang sangat kecil. Setiap partikelnya mempunyai gaya berat, sehingga gaya berat bendanya adalah resultan dari gaya berat partikel-partikel benda tersebut. Diberi simbol W. W M dikali dengan G, di mana arah W selalu menuju pusat bumi, lurus ke bawah. W adalah gaya berat, weight, satuannya Newton, M massa benda, satuannya kilogram, dan G percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, anakku sekalian, G itu besarnya 10 meter per sekon kuadrat jika tidak diketahui dalam soal. Terkadang dalam soal besarnya diketahui 9,8. Nah, jika tidak diketahui maka otomatis G besarnya 10 dibulatkan. Berikutnya anakku sekalian, kita lihat gaya normal. Apa itu gaya normal? Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidangnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada balok di atas bidang. Berarti balok mempunyai gaya berat W, sedangkan bidang mempunyai gaya normal N. Nah, ya. Jadi untuk N acuannya bidang, untuk W acuannya benda. Ya. Kita lihat di sini. Ini tegak lurus ya. Bahwa ini bidangnya. Kemudian ini gaya normalnya tegak lurus terhadap bidangnya. Nah, kita lihat ya, benda, berat benda atau W acuannya benda. Kalau gaya normal N acuannya bidang. Ini bidangnya, ini tegak lurus, ini gaya normalnya. Ya, ingat, gaya normal adalah gaya yang selalu tegak lurus terhadap bidang. Tergantung bidangnya. Kalau bidangnya horizontal, maka gaya normalnya ke atas. Kalau bidangnya vertikal seperti ini, maka gaya normalnya horizontal, ini N. Karena tegak lurus. Oke. Sekarang bagaimana kalau bidangnya miring? Nah, kalau bidangnya miring, maka gaya normal juga harus tegak lurus. Acuannya adalah tegak lurus, ya. Tegak lurus bidang. Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus bidang. Kalau bidangnya miring, dia akan miring juga. Ya. Kita lihat gaya-gaya yang bekerja jika benda berada pada bidang miring. Kita lihat. Nah, aku sekalian, kenapa benda ini turun ke bawah?
kita lihat pasti ada gaya yang mendorong ke bawah. Gaya apakah itu? Sekarang kita lihat. Ini gaya berat, kemudian gaya normal tegak lurus, ya gaya normal tegak lurus bidang, ini gaya normal. Kemudian ingat tegak lurus ini, nah ya tegak lurus. Kemudian setelah gaya berat benda dan gaya normal kita gambarkan, kita buat grafik kartesiusnya, sumbu X dan sumbu Y nya seperti ini. Nah, berarti gaya normalnya berarti berhimpit atau nempel di sumbu Y, maka gaya normal tidak punya komponen. Sedangkan W, gaya berat, membentuk sudut theta terhadap sumbu Y. Nah ini ya, berarti gaya berat bendanya merupakan kita bagi menjadi komponen-komponennya. Komponen terhadap sumbu X ini komponen W terhadap sumbu X, besarnya W sin theta. Kemudian ini komponen terhadap sumbu Y, besarnya W cos theta. Nah, anak sekalian, untuk mempermudah kita kapan menggunakan cos dan kapan menggunakan sin, kita lihat. Jadi kalau tetanya menyeberang dengan gaya komponennya berarti menggunakan sin. Kalau tetanya sepihak dengan vektor komponennya berarti menggunakan cos. Itu yang perlu kalian ingat. Sehingga kita lihat di sini, maka W sin theta merupakan gaya dorong benda ke bawah. Nah, ya. Jadi inilah yang membuat benda bergerak ke bawah, yaitu komponen gaya berat terhadap sumbu X-nya, W sin theta. Nah, kemudian sekarang kita lihat bagaimana besar percepatannya. Dari hukum kedua Newton bahwa sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Sigma F pada sumbu X, karena yang membuat benda bergerak adalah sumbu gaya pada sumbu X, maka sigma F pada sumbu X cuma satu, yaitu W sin theta. Maka W sin theta sama dengan M dikalikan dengan A, dimana karena W sama dengan M dikalikan dengan G, maka kalau W nya kita substitusi menjadi MG, ini M nya dicoret, nah itu, maka A sama dengan G sin theta. Ini besarnya percepatan balok bergerak ke bawah. A sama dengan G sin theta. Nah, berikutnya anak sekalian, kita lihat bagaimana cara kita menghitung gaya normal. Ya. Ini ada benda 5 kg, berarti gaya berat bendanya W, gaya normalnya N, di mana W sama dengan M dikalikan dengan G, karena masanya 5 kg dikalikan dengan G 10, maka beratnya 50. Nah, kita lihat anakku sekalian bahwa gaya normal dan gaya berat ini berada pada sumbu X, maka kita lihat sigma. Benda diam tidak bergerak ke atas dan juga tidak bergerak ke kanan, sehingga ini selalu nih, sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0. Ini artinya benda tidak bergerak ke kanan atau ke kiri. Sigma y fy sama dengan 0, benda tidak bergerak ke atas atau ke bawah, berarti benda ini diam, maka dua-duanya sama dengan 0. Sehingga pada gambar di atas, gaya yang bekerja hanya pada sumbu Y saja. Pada sumbu Y yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Berarti yang ke atas itu adalah gaya normal,
yang ke bawah gaya berat. N min W sama dengan 0. Maka kita pindah W-nya, N sama dengan W besarnya 50 Newton. Nah, begitulah cara kita untuk mencari besarnya gaya normal. Nah, kemudian kalau bentuknya, kalau bidangnya miring bagaimana? Tadi di depan sudah kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja. Ini gaya beratnya, ini gaya normalnya. Gaya beratnya punya komponen W cos theta dan W sin theta. Ya, ini komponen sumbu X-nya, ini komponen sumbu Y-nya W sin theta. Nah, setelah ini baru karena benda bergerak turun ke bawah, maka sigma fx-nya tidak sama dengan 0, melainkan sigma fx sama dengan M dikalikan dengan A. Yang 0 mana? Yang 0 adalah sigma fy-nya, karena benda tidak terangkat ke atas atau tetap berada pada bidang. Sehingga kita lihat di sini ya, sigma fy sama dengan 0 karena benda tidak terangkat ke atas. Sigma fx sama dengan M dikalikan dengan A. Ya. Kita lihat sekarang gaya normal ada pada sigma fy. Berarti sigma fy nya N ke atas, kemudian N sama dengan N min W cos theta. N min W cos theta sama dengan 0 karena N sama dengan W cos theta. W nya 50, cos 60 sama dengan 0. Sehingga kita lihat N pindah ke sana 50 cos 60 nya, maka N sama dengan 50 cos 60 atau 50 kali setengah menjadi 25 Newton. Nah, kemudian untuk sigma fx nya hanya gaya yang bekerja W sin theta saja. Kita tahu bahwa tadi di depan sudah kita hitung bahwa besarnya A adalah G sin theta, berarti 10 kali sin 60 setengah akar 3, jadi 5 akar 3. A nya adalah 5 akar 3 G sin theta. Berikutnya anakku sekalian, kita lihat bagaimana contoh untuk menghitung gaya normal dan percepatan benda. Nah, jika seperti ini, benda balok 2 kg ditarik dengan gaya 10 Newton tapi membentuk sudut 37 derajat. Maka terlebih dahulu kita gambar adalah selalu ada nih gaya berat W, besarnya berarti W M kali G, berarti W M kali G berarti 20 Newton karena G 10 selalu. Kemudian ada gaya normal, ini N ya, ada gaya normal N. Kemudian karena F gaya tarik ini membentuk sudut, harus kita buat komponennya. Kesini adalah F karena sebidang dengan vektornya, berarti pakai F cos 37. Kalau ke sini karena berseberangan ke sini, maka F sin 37. Sehingga kita lihat di sini sigma Fy-nya sama dengan 0. Sigma Fy itu yang ke atas adalah N, ke atas positif, F sin 37 ke atas, W ke bawah sama dengan 0. Berarti N
plus F nya 10 cos sin 37 0,6 min W nya 20 sama dengan 0. Berarti N plus 6 min 20 sama dengan 0. N min 14 sama dengan 0, maka N nya adalah 14 Newton. Itu cara mencarinya. Nah, kemudian untuk mencari percepatannya kita gunakan sigma Fx sama dengan M dikali dengan A. Sigma Fx nya adalah F cos theta cos 37, M nya 2, hanya dicari. Ini 10 cos 37 itu ada 0,8 dengan 2A. 2A sama 8, maka A nya adalah 8/2 4 meter per second. Nah, begitu anak sekalian cara mencari gaya normal dan percepatan benda. Berikutnya anakku, kita lihat contoh soal berikut. Sebuah balok bermassa M didorong dengan gaya F dengan membentuk sudut theta terhadap arah mendatar seperti gambar berikut ini. Besar gaya normal yang bekerja pada benda adalah yang ditanyakan besar gaya normal. Berarti kita hanya mencari sigma Fy nya sama dengan 0. Bagaimana biasa, pada benda ada gaya berat M dikalikan dengan G. Kemudian pada bidang ada gaya normal. Nah, kemudian F ini membentuk sudut theta. Berarti kan membentuk sudut theta, gaya F membentuk sudut theta berarti memiliki vektor komponennya. Yang sini karena tetanya berseberangan, kita gunakan F sin theta. Ingat, kalau tetanya berseberangan dengan vektor komponen menggunakan sin. Sehingga kita lihat yang ke atas itu cuma N saja. Sigma Fy nya sama dengan 0. Yang arah ke atas cuma N, arah ke bawah ada W. Arah ke bawah W dan F sin theta sama dengan 0. W nya adalah Mg min M kali G, kemudian min F sin theta sama dengan 0. Maka kalau pindah N sama dengan Mg plus F sin theta. Jadi M nya adalah Mg ditambah dengan F sin theta. Jawabnya yang D. Ya. Berikutnya harus kalian contoh nomor 4 yang terakhir. Kita lihat sebuah balok bermassa 2 kg yang terletak pada bidang datar licin ditarik dengan gaya F1 dan F2 seperti gambar berikut. Besar percepatan dan arah yang bekerja pada benda adalah, anakku sekalian, karena yang diminta adalah besar percepatan, berarti kita hanya mencari sigma Fx nya saja. Maka di sini F1 membentuk sudut 37, berarti vektor komponennya sepihak dengan sudut, berarti pakainya cos. F1 cos 37. Sehingga kita lihat sigma Fx sama dengan M kali A. Yang ke kanan F1 cos 37, yang ke kiri F2 sama dengan M kali A.
F1 nya adalah 8, cos 37 nya 0,8, F2 nya 8, M nya masanya 2 kali A. Ini 6,4 min 8 sama dengan 2A. Berarti inilah 1,6 min 1,6 sama dengan 2A. Maka hanyalah 1,6 per 2 min 0,8. Arahnya negatif ke kiri 0,8. Berarti yang C. Anak sekalian, demikianlah pembahasan kita tentang gaya normal dan gaya berat. Selanjutnya kalian lihat, mari berlatih soalnya. Silakan di pause nomor 1 dan nomor 2. Ini nomor 3 dan nomor 4. Silakan kalian kerjakan. Kalau sudah bisa, silakan beralih ke tes online-nya. Selamat bekerja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.